selamat malam. Hari ini kita akan belajar materi kelas 10 tentang ekosistem. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari ekosistem. Oke? Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi hubungannya, misalnya nih, ketika kita tinggal di rumah, kan interaksinya gimana kita dengan rumah. Nah, kita pagi-pagi bangun untuk membersihkan rumah. Nah, itu sudah termasuk interaksi. Kemudian interaksi rumah ke kita apa? Nah, rumah itu kan memberikan perlindungan dari panas, kemudian dari hujan, kayak gitu. Nah, kita mempelajarinya nanti hubungannya, interaksinya itu di dalam ekosistem. Contohnya, kemudian ilmu yang mempelajari tentang ekosistem kita sebut dengan ekologi. Nah, kayak gitu. Ilmunya itu sering kita sebut dengan ekologi, kayak gitu. Kemudian, nah, dalam interaksi ini itu kan ada interaksi antar dua makhluk, ya kan? Ada makhluk hidup dan ada makhluk yang tidak hidup, ya kan? Nah, itu masuk ke dalam komponennya. Nah, komponen kedua, kalau yang hidup, ya kan, itu sering kita sebut dengan biotik. Kalau yang tidak hidup, itu kita sebut dengan komponen yang abiotik. Nah, biotik ini siapa? Biotik itu misalnya ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Gitu. Jadi ada tiga, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kemudian kalau abiotik ini apa? Abiotik itu banyak. Contohnya ada udara, ya kan? Ada tanah, ada batu, ada sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sebangsa mikroorganisme itu masuk mana? Nah, kalau mikroorganisme itu masuknya ke sini nanti. Oke. Nah, kemudian pada lingkungan yang abiotik atau komponen abiotik itu kita terdiri dari beberapa macam. Komponen biotik itu ada macam-macamnya. Ada yang namanya produsen. Nah, produsen, ada konsumen, kemudian ada dekomposer, ada detritivor. Nah, bedanya apa? Kalau yang namanya produsen berarti dia bisa membuat makanan sendiri, ya kan? Dia tidak membutuhkan makhluk hidup lain. Misalnya itu adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan dia membuat makanan dari apa? Dari proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis itu nanti dia hanya membutuhkan udara dan juga air dan juga cahaya matahari, ya kan? Dia bisa memproduksi makanannya sendiri dari bahan-bahan yang abiotik sifatnya, kayak gitu. Itu adalah yang produsen. Kemudian kalau konsumen itu tinggal yang makan. Konsumen itu dia ada beberapa jenis. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Nah, konsumen tingkat 1 ini siapa? Ini untuk hewan yang memakan tumbuhan. Jadi
entah itu hewan, entah itu manusia juga dia makannya tumbuhan juga kan. Nah, jadi yang mengonsumsi produsen kayak gitu. Kemudian konsumen tingkat 2 ini siapa? Konsumen tingkat 2 itu yang memakan konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Kalau yang konsumen tingkat 3 berarti dia memakan konsumen tingkat 2. Nah, kayak gitu. Oke? Kemudian ada yang namanya dekomposer. Dekomposer ini namanya adalah pengurai. Nah, pengurai ini siapa? Pengurai itu adalah organisme yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan makhluk hidup lain. Jadi yang memecah-mecah menjadi komponen kecil-kecil kayak gitu. Itu dekomposer. Contohnya apa? Contohnya di sini ada cacing gitu. Kemudian ada yang namanya detritivor. Nah, detritivor itu beda dengan dekomposer. Kalau detritivor itu adalah organisme yang memakan sisa-sisa dari dekomposer gitu. Misalnya nih contohnya ya kan, kita makan roti ya atau makan keripik lah istilahnya. Nah itu kan mesti ada remahan-remahan sisanya kecil-kecil ya kan. Nah sisa-sisa kecil-kecil itu kemudian dimakan oleh semut. Nah contohnya kayak gitu. Semut itu sebagai detritivornya. Nah, paham kan? Oke, detritivor ini pakai V. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian macam-macam ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macamnya ekosistem. Ekosistem itu ada berapa macam? Ada 2 kan? Ada perairan dan juga daratan. Contohnya kalau yang perairan itu ada ekosistem laut, danau, dan sungai. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau daratannya ada siapa? Ada hutan. Dan terus ada sawah dan lain sebagainya. Jadi yang berada di darat, di wilayah darat, entah itu gurun, ya kan, entah itu savana, nah kayak gitu. Oke, nah itu adalah macam-macam dari ekosistem. Kemudian kita lanjut ke interaksi antar komponennya. Jadi interaksi antara komponen abiotik. Nah, kan nggak mungkin kalau makhluk hidup itu dia tidak saling berinteraksi. Mesti ada interaksinya. Oke. Kemudian interaksinya yang pertama itu ada yang namanya kompetisi. Nah, mesti kalian sudah sering banget mendengar istilah kompetisi. Kompetisi itu nama lainnya adalah rebutan, ya kan? Berkompetisi, nah rebutan. Siapa yang menang, berarti dialah yang mendapatkan hadiahnya. Nah, kalau yang kalah berarti dia tidak mendapatkan hadiahnya. Contohnya, ya kan? Ada sapi dan juga kambing. Nah, sapi sama kambing itu makanannya adalah rumput. Ya kan?
Ketika sapi dia itu rebutan makanan sama kambing, kira-kira yang menang siapa? Yang gedean siapa? Nah, yang gede itu pasti yang menang. Nah, berarti sapi yang menang di sini, ya kan? Untuk makan rumput, sehingga kambing itu mendapatkan rumputnya itu cuma sedikit secuil. Sehingga interaksi antara sapi dan juga kambing itu disebut dengan kompetisi. Nah, itu kalau rebutan makanan, karena apa? Makanannya sama. Kemudian misalnya lagi contohnya, misalnya sapi dan juga kambing, dia berada dalam satu kandang misalnya. Nah, sapi sama kambing gedean mana? Gedean sapi toh, otomatis sapi dia mendapatkan tempat yang lebih lebar dibandingkan dengan yang kambing. Kayak gitu. Itu adalah contoh dari kompetisi. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya predasi. Nah, predasi itu adalah hubungan antara predator dengan mangsa. Jadi hubungan antara predator dan juga mangsa. Contohnya apa di sini? Contohnya misalnya ada rusa, ya kan? Rusa dia dimakan oleh siapa? Dimakan oleh singa misalnya. Nah, rusa ini sebagai mangsa, singa ini dia sebagai predatornya atau pemangsa. Nah, interaksi keduanya itu dia termasuk ke dalam interaksi predasi. Jadi hubungan saling antara predator dengan juga mangsanya. Jadi mangsanya itu yang dimakan. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya simbiosis. Kalau simbiosis gimana? Nah, simbiosis itu ada 3, masih ingat nggak? Ada yang namanya simbiosis mutualisme. Nah, apa ini simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis di mana organismenya itu saling diuntungkan. Jadi saling diuntungkan, tidak ada yang rugi dalam hubungan ini. Nah, kayak gitu. Contohnya adalah apa? Contohnya kupu-kupu sama bunga misalnya, kan? Nah, bunga itu dia mendapatkan keuntungan dari kupu-kupu untuk membantu penyerbukan. Sedangkan si kupu-kupunya itu mendapatkan makanan berupa nektar pada bunga. Nah, mereka saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme. Apa ini simbiosis komensalisme? Komensalisme itu satu diuntungkan, satu tidak rugi, dan juga tidak untung. Jadi yang satu dia biasa aja gitu, nggak dirugikan juga kok, nggak diuntungkan juga kok. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah ular di atas pohon misalnya, ya kan? Nah, ular dia di atas pohon untuk melindungi diri dari pemangsa, ya kan? Dia berkamuflase, misalnya ular hijau. Pohon dengan adanya ular, dia diuntungkan nggak? Nggak juga.
Dia dirugikan nggak? Nggak juga, ya kan? Jadi ya nggak untung juga, nggak rugi juga, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada simbiosis. Apa setelah mutualisme? Komensalisme. Yang terakhir adalah parasitisme. Oke, parasitisme ya berarti kebalikannya. Satu untung, satu ini jelas rugi. Jadi yang satu untung, satunya rugi. Contohnya, jamur dengan pohon, ya kan? Jamur dia yang hidup pada pohon. Nah, itu merugikan karena apa? Karena jamur ini nanti dia akan istilahnya tuh kayak membusukkan si pohon. Nah, pohonnya kalau dia ditumbuhi jamur, otomatis si pohon itu akan mati lama-lamaan. Kayak gitu. Jadi makanannya tuh diambil oleh si jamur. Oke? Nah, ini adalah interaksi antar komponen biotik. Oke ya. Nah, kita masuk ke aliran energinya sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagiannya aliran energi. Nah, pada suatu ekosistem itu jelas akan adanya perpindahan energi, ya kan? Contohnya aja dari energi matahari, ya kan? Energi matahari itu ya dipindahkan di pohon, ya kan? Atau di tumbuhan dari sinar matahari, kan? Perpindahannya kayak gini. Nah, kemudian sinar matahari ditangkap oleh tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan energinya itu berubah bentuk menjadi karbohidrat, ya kan? Atau cadangan makanan. Kemudian dari tumbuhan itu nanti akan mengalir ke komponen konsumen, ke konsumen tingkat 1 misalnya. Dari konsumen tingkat 1 dia mengalir ke konsumen tingkat 2. Dari tingkat 2 dia mengalir ke konsumen 3. Ya, dari konsumen 3 ini kemana? Dari konsumen 3 misalnya langsung ke dekompose.
kayak gitu. Jadi aliran energinya itu selalu berpindah-pindah, ya kan? Misalnya dari sinar matahari dipindahkan ke tumbuhan, dari tumbuhan itu dipindahkan ke konsumen tingkat 1. Dari konsumen tingkat 1 dia dipindahkan ke konsumen tingkat 2. Begitupun seterusnya sampai energinya itu dia mengalir ke dekomposer. Kemudian ini kalau yang aliran energinya. Kemudian kita masuk ke rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui perpindahan materi dari proses makan memakan. Nah, jadi perpindahan materi dari proses makan memakan. Rantai makanan contohnya misalnya. Nah, ketika dia proses makan memakan, itu dia akan membentuk susunan tertentu. Nah, atau urutan tertentu. Contohnya, misalnya, aku punya padi. Nah, padi wes ada rumput misalnya. Nah, rumput dia dimakan oleh siapa? Dimakan oleh ulat misalnya, ya kan? Oleh ulat itu dia dimakan sama burung kecil. Nah, burung kecil itu nanti dia dimakan sama ulat, ya kan? Ular karena dia mati, ya kan? Maka dia diuraikan siapa? Diuraikan oleh dekomposer. Jadi urutannya kayak gitu. Ada rumput, ada ulat, ada burung kecil, ada ular dan juga dekomposer. Oke. Nah, di sini siapa yang bertindak sebagai produsen? Produsennya adalah si rumput, ya toh? Kemudian konsumen tingkat 1 siapa? Ulat. Yang kedua siapa? Kedua adalah burung kecil. Terus konsumen tertinggi siapa? Di situ ada ular. Nah, dia membentuk susunan seperti ini. Itu yang namanya rantai makanan. Nah, dekomposernya di sini misalnya ada jamur. Dan ini tinggal nambahin dekomposernya siapa? Jamur. Kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, coba dipahami dulu sebentar. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Nah, bedanya apa jaring-jaring sama rantai makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari
beberapa rantai makanan. Jadi di sini rantai makanan itu nggak cuma satu, melainkan ada beberapa. Misalnya nah di sini ada padi, ya kan? Padi misalnya dimakan oleh tikus. Nah selain dia dimakan oleh tikus, dia dimakan oleh ulat, ya kan? Selain dimakan sama ulat, dia juga dimakan sama belalang, ya kan? Nah sekarang tikus. Tikus siapa yang makan? Yang makan misalnya adalah burung hantu, atau ular, gitu. Kemudian ulat siapa yang makan? Yang makan adalah burung kecil. Nah burung kecil siapa yang makan? Yang makan adalah ular. Gitu. Dan belalang itu biasanya misalnya dia juga dimakan sama burung kecil. Nah burung kecil dimakan sama siapa? Bisa aja dimakan sama elang. Nah kalau misalnya elang mati, ular mati, burung hantu ini dia mati, ya kan? Siapa yang menguraikan? Misalnya adalah dekomposernya di sini satu, yaitu jamur. Nah ini kan lebih dari satu rantai, ya kan? Rantai pertama misalnya ada padi, dia dimakan sama tikus, tikus dimakan sama burung hantu. Nah, kemudian rantai kedua, ya kan? Ada padi, dia dimakan sama tikus juga. Tikus dimakan sama siapa? Dimakan sama ular. Nah, ini sudah rantai yang kedua. Terus rantai yang ketiga, ada apa lagi? Ada padi lagi. Nah, dia dimakan sama siapa? Ya makan adalah ular. Ulat dia dimakan sama siapa? Sama burung kecil. Burung kecil yang makan siapa? Yang makan misalnya ular yang pertama. Nah ini yang keempat sekarang. Keempat siapa? Ada padi juga, ada ulat, ada burung kecil. Terus siapa yang makan? Elang. Nah ini kan arahnya ke elang. Nah kemudian yang kelima siapa? Yang kelima ada padi, dimakan sama belalang. Belalang dimakan sama burung kecil. Burung kecil dimakan elang. Nah ini ada berapa rantai? Ada 5 rantai makanan. Kalau dia berkumpul jadi satu, ya kan? Ini namanya adalah jaring-jaring makanan karena ada 5 rantai makanan. Kayak itu. Oke? Paham ya bedanya? Kalau rantai itu cuma satu, nah satu. Kalau jaring-jaring itu lebih dari satu rantai. Gitu bedanya. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada yang namanya piramida ekologi dan juga produktivitas ekosistem. Nah, kita sekarang bentuk piramidanya dulu.
hapus ya. Piramida ekologi. Piramida ekologi itu adalah hubungan antara makhluk hidup pada tingkatan trofik tertentu yang kemudian dia akan membentuk piramida. Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya adalah untuk piramida. Yang bawah itu ada produsen, di atasnya itu ada konsumen, satu, konsumen dua, ada konsumen tiga. Nah, trofiknya itu dia dimulai dari mana? Tingkatannya itu dari mana? Yang paling bawah, produsen, itu dia menempati trofik 1. Atasnya berarti dia trofik 2. Atasnya lagi dia berarti trofik 3. Atasnya lagi, paling atas itu adalah trofik keempat. Kayak gitu. Jadi trofik itu ada tingkatannya. Paling bawah dia diisi oleh produsen, ya kan? Kemudian trofik yang kedua itu yang ngisi adalah konsumen 1 yang memakan produsen. Kemudian yang kedua, yang trofik 3 itu adalah konsumen yang kedua. Nah, terus yang paling atas atau konsumen puncak itu yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi tingkatannya kayak gitu. Nah, kemudian pada piramida ekologi itu ada 3 jenis piramida. Dan yang pertama ada yang namanya piramida jumlah.
produsen itu ada 100, misalnya produsennya adalah padi, ya kan? Yang makan itu adalah 10 tikus. Yang makan tikus itu ada 100.000 ya. 10 ular. Yang makan 10 ular itu ada 1 elang. Nah, ini adalah jumlah, piramida jumlah. Jadi berapa jumlah padi, ya kan? Berapa jumlahnya tikus, berapa jumlahnya ular, dan berapa jumlahnya elang. Karena dia mengacu pada jumlah, berarti jumlah masing-masing tingkatan trofi. Itu adalah piramida jumlah. Jadi jumlahnya berapa? Bisa dihitung. Nah, kayak gitu. Ini berarti trofi 1, ini kedua, ini ketiga, dan ini yang keempat, kayak gitu. Oke. Nah, biasanya semakin ke atas, ya kan, semakin ke atas piramida itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, kadang ada juga piramidanya tuh yang dibalik. Nah, kayak gini. Nah, ada juga. Nah, misalnya ada 1000 padi, 100 tikus, terus ada 10 ular, ada 1 elang. Sama aja, tinggal dibolak-balik kayak gitu. Oke? Kemudian yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua adalah piramida biomasa. Nah, atau berat. Ya, contohnya di sini ada 100 kilo padi. Atasnya ada 10 kilo belalang, ada 1 kilo ular. Nah, misalnya gini. Nah, ini sudah membentuk piramida. Ini ada trofik 1, ini ada trofi kedua, dan yang atas itu ada trofi 3. Nah, kalau biomasa itu berat dari satuan trofi. Jadi beratnya 10 kilo, bukan jumlahnya, tapi beratnya berapa. Nah, misalnya pada satu ekosistem, ya kan, pada satu ekosistem, satu lahan sawah itu, misalnya ada 100 kg padi. Nah, kemudian dari 100 kg itu yang makan ada 10 kilo belalang. Nah, kan kita nggak bisa ngitungnya berapa belalangnya. Nah, akhirnya kita timbang belalang yang ada di sawah itu tadi. Kemudian ada ular. Nah, ular ternyata beratnya itu adalah 1 kilo. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu ada piramida energi. Nah, kalau piramida energi itu perpindahan jumlah energinya. Misalnya, ya kan, dari produsen ke konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2. Nah, setiap naik 1 tingkat itu ada berapa? Misalnya mula-mula itu ada 100 kilokalori, ya kan, semula. Kemudian dia dimakan oleh
konsumen 1. Beratnya jadi berapa? Beratnya jadi 10 kilokalori saja. Nah, konsumen 1 itu dia dimakan oleh konsumen 2, beratnya jadi berapa? Misalnya di sini jadi 1 kilokalori saja. Jadi setiap naik itu beratnya akan berkurang 10. Nah, itu adalah piramida yang energi. Nah, piramida energi itu adalah piramida yang paling efektif untuk menggambarkan piramida. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kita bisa mengetahui perpindahan jumlah energinya pada satu waktu. Nah, jadi pada satu waktu. Misalnya nih ketika sore hari, ya, sore hari. Nah, ketika sore hari saja di sawah itu terjadi perpindahan energinya sekian. Nah, besoknya ketika pagi hari itu sudah beda lagi perpindahannya, kayak gitu. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tipe-tipe ekosistem. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal, ekosistem itu macamnya ada 2 aja, ya kan? Ada ekosistem darat dan juga ada ekosistem laut. Nah, karena ekosistem itu macamnya ada 2, tadi ekosistem darat dan juga ada ekosistem bukan laut, perairan. Nah, darat dan juga perairan itu ada 2, ya kan? Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nah, sama yang perairan itu juga ada yang alami dan juga ada yang buatan. Alami pun ada 2 di sini. Ada yang air asin. Nah, ada yang air tawar. Beda. Nah, kita masuk ke bagian darat dulu. Nah, di dalam ekosistem darat itu ada alami dan buatan. Yang alami itu contohnya apa? Yang alami itu berarti tidak ada campur tangan manusia. Nah, jadi asli. Nah, di alamnya udah kayak gitu. Contohnya adalah hutan. Ya kan? Hutan. Terus ada sabana. Kemudian ada gurun pasir. Nah, kalau yang buatan ada apa aja? Yang buatan itu ada sawah, ada ladang, ada kebun. Nah, berarti kalau yang buatan di situ ada campur tangannya dari manusia. Kemudian kalau yang wilayah perairan itu ada, yang alami itu ada 2. Kalau air asin berarti contohnya di sini ada laut, ya kan? Kalau air tawar banyak, contohnya ada danau, ada sungai. Kalau yang buatan itu ada bendungan. Bendungan, terus apa lagi? Bendungan, terus ada dam. Dan ini juga selain sawah, ladang itu juga ada taman. Nah, ini yang darat dan juga perairan. Nah, masing-masing ekosistem
ya kan? Masing-masing ekosistem, entah itu yang alami dan buatan, itu punya ciri khasnya mas sendiri-sendiri. Misalnya kalau hutan itu hutan sama sabana itu beda loh ya ciri khasnya. Kalau hutan itu tumbuhannya cenderung tinggi-tinggi, ya kan? Kemudian kalau sabana itu cenderung dia yang rerumputan, nah jadi pendek-pendek kayak gitu. Kemudian gurun itu tumbuhannya cenderung apa? Kaktus kayak gitu. Itu kalau dilihat dari segi tumbuhannya. Kalau dilihat dari segi hewannya itu juga beda-beda kayak gitu. Kalau di hutan misalnya ada ular, ya. Terus kalau sabana itu misalnya ada macan. Nah, terus kalau gurun ada apa? Ada unta misalnya ya. Terus ada kadal. Nah, gitu-gitu. Jadi beda-beda setiap apa namanya makhluk hidupnya, dan juga lingkungannya pun juga beda. Di hutan sama sabana sama gurun itu memiliki suhu yang beda-beda. Hutan itu cenderung dingin, sabana itu di tengah-tengah, kemudian kalau gurun itu cenderung panas gitu. Kemudian kalau yang perairan juga sama, hewannya beda, tumbuhannya juga berbeda gitu. Oke, paham ya? Nah, karena materinya sudah habis, ini untuk materi yang ekosistem. Jadi untuk selanjutnya kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Sekian, terima kasih. Selamat malam.